Mungkin kalau orang lain lihat aku stuck. Padahal orang lain bukan kita kan? Iya. bisa jadi. Ya. Kenapa sih? Gak tahu. Kebanyakan kopi lah. Yo, kembali lagi dengan kami. Siapa? Dimas dan Dani. Dani dan Dimas. Dimas. Dani. Ya, untuk sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tetap support kita dan menonton video kami dari awal hingga akhir. Video ke? Ini ke berapa sih? Ke-7? Kenapa tujuh? 7. Ini video ke-7 dan kita ada kedatangan narasumber baru lagi. Jadi konteksnya memang untuk saat ini kita akan mendatangkan terus narasumber yang ada di sekitar kita. Iya, Dan dari circle kita lah terdekat dulu. Dan siapapun kalau misalnya mau bergabung dengan kita, langsung saja. Kemana? Langsung aja, ya kontak dong. Kontak. Kontak dulu lah. Lewat email aja boleh, lewat komen langsung juga nggak apa-apa. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya. Nah, kalau mau sayang sama kami ya kenal dulu. Hadir. Oke, di sini kita ada kedatangan siapa? Didit salah satu teman dari kita juga, dan dia juga salah satu pebisnis yang mana berbisnis di bidang kopi. Kopi. Ya. Itu bisnis kopinya kopi apa tuh, Mas? Jadi itu kopi yang emang beli langsung ke petani dulu, kita roasting dulu, baru kita jual. Jadi beli Biji mentah belinya. Biji mentah Pak, biji kopi loh. Oh, biji kopi. Bukan biji yang lain. Biji salak. Biji salah, iya benar. Ya, jadi kita datengin ini ya, bintang tamu itu datengin narasumber itu apa ya? Kok kesannya komedian semua? Gitu loh. Enggak sih. Emang suasananya kalau misalnya udah kumpul dengan kita pasti have fun gitu kan. Ya, nah itu gunanya teman gitu kan. Ya, untuk tempat fun aja lah. Ya. Senang-senang. Senang-senang. Oke ya, sebelum lanjut ya tadi ya, tetap kita anjurkan supaya kalian saat menonton bebaskan pikiran kalian, lepaskan apapun ya. Jadi jangan dibikin kaku pikirannya. Ya terimalah obrolan ini kayak kita ngobrol biasa ya. Itu aja. Makanya kita bikin santai. Iya. Gitu ya. Langsung aja kita langsung ke Didit. 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 Oh, Iya. Iya, Mas. Sibuk apa sekarang, Dit? sekarang masih di kopi aja. Oh, masih di kopi. Kopi aja. Kopi ya. Kopi. Nah, apa itu? Kamu produksi atau? Jadi bisa dibilang produksinya itu masih yang setengah matang ya, karena itu belum bisa langsung dikonsumsi oleh orang karena harus ada proses seduh lagi. Jadi saya jualnya itu bukan produk yang basah tapi yang keringnya. Sukanya yang basah ya. Dia suka yang kering berarti kan. Bukan yang basah. Sukanya basah-basah. Basah-basi. Oh, jadi kamu roasting sendiri berarti ya? Roasting sendiri. Nah, Din, ngomong-ngomong soal roasting tuh. Roasting tuh apa sebenarnya sih? Sebenarnya roasting itu adalah proses memasak biji kopi ya, yang mentah menjadi matang. Jadi di situ banyak proses kimia di dalamnya yang mana bikin kopi itu bisa diminum walaupun itu biji bukan buahnya, tapi bisa diminum. Yang diminum bijinya? Bijinya dulu. Biji salak. Biji salak ya. Biji kopi, Pak. Jadi roasting seperti itu ya. Berarti kamu ini roaster gitu ya atau Bisa dikatakan seperti itu. roaster ya. Bahasa Roasteris. internasionalnya. Roaster. Iya bisa. Roasteris. Oh, pernah itu nggak ikut kayak lomba-lomba roasting gitu? Kalau lomba roasting pernah. Alhamdulillah waktu itu ya dikasih kesempatan untuk
naik ke atas panggung di juara 3. Juara 3. Iya. Kenapa nggak 1? Cewek. Berapa lama dari 3 Pak? Nanti progresnya ke depan kan bisa jadi juara 1 gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Keren loh. Semana itu Bisa dikatakan itu nasional. Oh, nasional. Tingkatnya nasional. Wih, keren ya. Keren tingkat RT. Tingkat RT saya doang. Nggak ada saingan ya. Nah, saingan. Terus keren nasional. Di mana itu? Itu tahun kemarin di akhir tahun itu ada lomba yang ngadain itu AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Jadi dia bikin lomba roasting tingkat nasional dan pesertanya itu sekitar 17 orang. Keren 4 orang. Kalau 4 orang, satunya disegregasi. Kita cuma tinggal 3. Juara 3. Oke, keren tapi Didit ini sudah berapa lama Didit bisnis Kopai ini? Kalau mendalami kopinya ya sebelum bisnis itu dimulai Dalam banget ya. dalam banget. Luar Dulu biasa. cuma segini. Iya. Kopi aja di dalamnya apalagi hati perempuan. Jadi kalau belajar kopi itu sebenarnya dari lulus kuliah. Lulus kuliah. Lulus kuliah di 2016 pertengahan, bulan Juli Agustus lah kalau nggak salah di kisaran itu. Terus coba nih nyari-nyari di online nih, ternyata ada yang banyak dijual nih, ya kan. Begitu kok enak ya, kok asik ya mainan kopi, karena kopi itu bukan cuma buat diminum, tapi Dimainin. asik dimainin ekstraksinya. Oh, gitu. iya. Jadi ternyata ada banyak proses kimia di dalam kopi yang mana itu asik banget. Asik Untuk banget. diulik itu enak banget akhirnya, dan kok di Cilacap belum banyak ya. Keren. Akhirnya ada peluang nih, Ada peluang. ya kan. Begitu ada peluang ini, melihat peluang ini, ya udah langsung beraniin aja. Gitu ya. Akhirnya Terus, belajar. kamu kuliah apa sebenarnya nih kalau boleh tahu dulu? Narik mesin. Dari teknik mesin ke bisnis kopi keren. Mesin kopi. Mesin kopi, bener. Masih nyambung lah. Masih nyambung ya. Nah, itu dulu kamu mulai belajar kopi itu secara otodidak atau ada mentor sih? Awalnya otodidak. Otodidak. Awalnya otodidak karena pertama melihat peluang itu tadi di Cilacap belum ada. Terus kok kayaknya enak ya buka di sini nih. Terus akhirnya baca-baca literatur dari web ya, yang dari web dulu. Terus kok asik, beli tuh kopi dari berbagai macam tempat. Akhirnya baru deh belajar. Ada kursus waktu itu Di mana? di Jakarta juga. Di Jakarta. Lewatnya AEKI juga. Oh, jadi kayak udah ada himpunannya ya. Ya itu. Oh, itu berbayar apa? Bayar dong. Bayar dong. Modal dulu ya. Modal dulu pasti. Udah. Berapa itu cuma Apanya? yang dikeluarin? Lumayan sih, kalau dibilang dikit ya secara bisnis yang besar ya, secara general itu masih dikit karena kisaran ya belasan sampai 20-an lah. Untuk modal Kecil. awal masih kecil. Ya. Makanya kan awal itu belajar dulu nih, segitu kan. Belajar segitu. Nah, Motor coy. tapi ya mau gimana lagi, emang resiko bermain di kopi itu adalah modal yang besar. Iya. Karena mesinnya itu mahal. Oh iya. Yang mahal tuh mesinnya, emang. Mesinnya ya? Untuk mesin permesinan itu mahal, mau kamu main di petani, perkebunannya gitu ya. Mesin mahal di situ. Udah sampai bisa belasan juta ada. Tapi kalau yang di roaster ini dia mahalnya itu di mesin roastingnya aja. Oh gitu ya. Lebih mahal di situ. Jadi investasinya paling awal tuh di situ, sebelum milih biji kopi yang enak dari mana, yang bagus dari mana. Penting ini dulu. Mesinnya dulu. Jadi memang kalau misalnya ingin berbisnis kopi itu memang harus mengeluarkan modal di awal yang besar ya? Cukup besar. Cukup besar ya. Kalau roasting nih ya, tanpa mesin bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa, tapi ya cuma bisa aja. Ya, Tidak- balik tidak- lagi ke kualitasnya ya, kualitas Yes, kopi. gitu. Nggak maksimal. Nggak maksimal ya. Karena mahalnya harga ini itu sebanding dengan kualitas Kualitas, yang ya. dihasilkan gitu. Tapi ingat, bukan berarti dengan mesin yang mahal, mesin yang bagus itu bakal jadi hasil yang bagus. Karena tergantung yang di belakang mesin itu. Siapa yang di belakang itu? Mbak Dini. Bagi. yang bikin kopi ini. Mulai ya kan. Siapa lagi? Oh, yang tadi di depan itu ya? Iya. Tetangga sebelah. Iya. Yang suka milih-milih biji. Biji kopi. Ih, keren banget.
memang sebanding dengan apa yang dikeluarkan ya. Ya, Jadi saat ini masih sibuk dengan itu. masih sibuk dengan itu dulu. Itu udah kemana aja tuh? Dit? Jadi udah banyak kah kamu ini nih Distribusinya. Kalau distribusi selama ini masih di RT. RW. Gede dikit. Jadi untuk distribusi sebenarnya untuk yang kontinu itu ya di sini aja di Cilacap. Beberapa dulu pernah ada yang kontinu dari Jakarta ada, dari Semarang ada yang pernah kontinu juga. Tapi emang karena sudah banyak nih roster-roster yang ada di kota-kota besar terutama itu udah memenuhi pasar di sana. Oh, udah di ini sama mereka ya. Yes, itu. Dan ada kendala ongkir di situ. Jadi permainannya di situ lah, tinggal main branding aja. Sama ongkir bermain di situ aja. Main di situ ya. sukanya main-main. Main-main. Ya gimana? Gimana? Ntar juga serius. Kita udah berhenti ketawa, Anda masih ketawa. Gitu. Delay. Saya juga masih ketawa. Masih ya. Delay. Bisa ketawa. Itu Iya, iya. Dit, ada nggak sih kendala khusus? Apa kendala yang sering kamu hadapi ketika kamu berbisnis ini? Karena roasting ini berkaitan juga sama alam. Walaupun tidak secara langsung. Alam- Biji kopi ini kan Dari Bawah alam. sadar. dari alam itu. Kadang ada di mana tahun itu Oh, di bawah. di bawah. Jadi ada yang curah hujannya jadi Kopi? apa namanya Sisi kopi. lebat, ada yang dia intensitasnya ringan, itu mempengaruhi hasil dari kopi itu terus. Jadi ada juga yang gagal panen pernah. Oh gitu. Itu mempengaruhi harga. Jadi permainan di situ lah. Mainan semua ya sih. Mainan semua. Wah, biasa ya. Jadi emang benar-benar harus jeli ya. Berarti milih bener-bener ya. Dipilih. Dipilih biji yang premium yang Iya. gimana ya gitu ya. Ya pasti ada harga, ada rupa lah gitu ya. Pasti seperti itu. Nah, kamu sendiri nih menurutmu nih kopimu enak nggak? Menurutmu sendiri nih. Enak Pak. Kalau menurut saya nih ya, Dulu deh. ini kan berarti subjektif ya. Iya. Kalau subjektif, menurut saya belum. Belum enak. Belum. Apanya yang bikin Karena minum kopi itu makanan dan minuman gitu ya, yang dicari itu bukan rasa apa nih, tapi menurutku adalah kenyamanan. kenyamanan luar biasa. Iya. Berarti dia mentingin kenyamanan. Kalau empuk biasanya nyaman kan, rasanya tuh tebal. Oh, rasanya Pak yang empuk Iya. Pak, bukan yang lain Pak. Tolong. Saya positif. Saya positif. Apa tuh? Iya, tapi kepikiran Anda tuh kebaca ya saya. Ini kotor nih kan. Oke ya. Ya, apa nih kaitannya nyaman sama kualitas nih? Karena setelah saya belajar di kopi itu untuk penilaian kopi ya walaupun secara objektif ada angkanya gitu ya, tapi tetap dari penilaian itu kenyamanan yang dicari. Oke. Misalnya gini, ada kopi itu yang rasanya asam. Semakin tinggi asamnya berarti nilainya semakin tinggi dong. Harusnya seperti itu. Tapi kalau di penilaian kopi tidak seperti itu. Intensitasnya boleh tinggi, tapi untuk value-nya itu belum tentu tinggi juga. Jadi kayak asam itu kan macam-macam juga. Ada belimbing wulu asam. Terus apa? Asam. Apel. Asam juga asam. Iya. Asam lambung. Asam lambung. Itu lagi ketek. Itu asam. Ketek Anda. Iya. Ngomong-ngomong kenyamanan, Dim. Kamu nyaman sama aku ya? Enggak. Kamu sendiri nyaman gak sih dengan apa yang kamu jalanin sekarang? Dengan apa yang kamu lakuin, Ya. dengan bisnis ini, apa dengan kehidupan kamu? Selama berapa tahun tadi memulai? Dari 2016 lah. 2016. Hampir 5 tahun ya mungkin. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nah itu kan kamu sudah ketemu nih kamu kan jalanmu di situ mungkin ya. Nah ya itu tadi yang Dani bilang. Terus apakah kamu nyaman dengan apa yang kamu lakukan saat ini? Iya. Ataukah kamu masih merasa bahwa ini bukan jalanku nih? Gitu. Ini bukan jalan ninjaku gitu. Iya. Naruto. Sasuke. Jadi kalau dibilang nyaman, dari dulu prinsip hidupku juga itu adalah
mau gimana pun kerja harus nyaman. Harus nyaman. Kadang orang kan harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Justru kalau aku adalah tipikal orang yang aku harus nyaman baru dapat maksimal. Jadi gimana caranya aku mendapatkan nyaman itu? Dengan cara? Dengan aku berbisnis. Aku mempunyai aturan aku harus ngapain dan aku tahu jalannya mau kemana. Itu kan juga sebuah kenyamanan. Kita tidak terkotakkan dengan Iya. Kenapa nggak terbulatkan? Kotak X gitu kan. Atas bawah. KMJPAI 87A. Jadi terkotakkan dengan aturan-aturan yang baku itu. Kayak di perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Apalagi teknik mesin, masuknya antara proyek, ya manufaktur, ya gitu-gitulah. Itulah kenapa kamu terjun dari teknik mesin ke kopi ya? Iya. Bagus lah, karena ya aku juga sering lihat anak-anak teknik mesin malah akhirnya pada di bank-bank. Iya. Bagus sih sebenarnya. Mesin uang sih benar. Mesin uang. Kayak tuyul. Nah itu Dit, apa tadi tentang kenyamanan ya. Jadi kan itu juga berhubungan dengan, berarti kamu sudah menemukan jati dirimu gitu. Jadi memang inilah jati dirimu bahwa kamu memang di jalan hidup jalan kopi ini gitu. Kopi ini. Jadi sebenarnya Ngomong soal jati diri. Jati diri itu apa sih? Nah itu yang mau aku tanyain. Oh. Kalau menurut Didit nih, jadi diri itu seperti apa dia? Didit kopi. sebenarnya kalau yang jati diri itu bukan sesuatu yang cuma dipikirin atau dirasakan, tapi keduanya itu sudah menyatu antara otak kanan dan otak kiri. Ngerti nggak? Enggak. Nah itu Bahasa kopi Pak. nah itu jadi jati diri itu harus balance dulu. Kita harus tahu otak kanan kita tuh sebesar apa, otak kiri kita sebesar apa. Mau tau nggak? Potek. Karena kalau poteknya bisa mokat gitu ya, makanya kita hanya bisa merasakan dari perjalanan hidup dari kita bayi sampai sekarang kita udah ngerasain kreativitas. Ngomong-ngomong potek dulu lah. Iya. Nah terus untuk jati diri kan Dit ya. Kamu gimana sih cara kamu nemuin jati diri kamu itu? Dari SMA aku udah mikirin itu, kenapa sih? Ya kan masih banyak orang yang masih bingung dengan jati dirinya sendiri. Yes, sehingga akhirnya mereka nggak jadi dirinya sendiri akhirnya kan. Ya, jadi terlalu ngikutin arus ataupun terlalu ngikutin, dia punya kayak role model gitu ya. Yes. Kayak apa namanya? Idola dan lain-lain itu terlalu diikuti, padahal itu bukan jalannya dia. Sumber inspirasinya gitu. Nah, tapi salah menempatkan. Satu-satunya gitu kan. Iya. Jadi dia tidak melihat bahwa tidak sadar diri. Ya, kapasitas dirinya sampai mana sih sebenarnya? Nah gitu loh. itu yang mau aku tanya nih. Gimana nih? Jadi akhirnya ada 4 pertanyaan dasar di dalam hidupku. Terserah mau dipakai ya. Ya terserah emang. Terserah mau dipakai oleh penonton juga atau Dimas dan Dani juga. Jadi pertanyaan itu adalah mendasar banget. Tapi saya udah ketemu jati diri. Di mana? Di Semarang. Kok jati diri? Makan dulu. Untung gak kesel. Oke, seru nih. Jadi apa sih itu hidup? Apa sih itu hidup? Itu pertanyaan pertama. Kita harus tahu dulu apa itu hidup. Kehidupan itu apa? Jadi dari situ udah kejawab, dan itu jawabannya nggak perlu kita share ke orang lain. Itu Ya, untuk kita sendiri. sendiri. Kita sendiri ya. Dan itu nanti jawaban bisa berubah-ubah tergantung dari referensi kita menjalani hidup. Sampai akhirnya kita matang jawabannya ini. Gitu ya. Habis itu pertanyaan kedua adalah untuk apa kita hidup? Kan udah ada hidup nih, apa nih? Terus ada kita nih sebagai subjek yang ada di kehidupan. Kita itu untuk apa? Foya-foya. Ada beberapa yang seperti itu. Party every day. Ya terus untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk apa? Ya. Lalu yang ketiga ini ada kita itu apa? Kita sebagai objek ya. Kita sebagai objek itu apa? Itu harus didalamin, bukan cuma kita jawab ya aku manusia gitu kan, nggak gitu, tapi itu kita adalah sisa-sisa runtukan gorengan gitu. gitu ya.
Mas, gorengan di mana? Ya, mangga. Kopi. Diminum dulu. Bandingin rasanya sama kopi enak sih. Iya, wajib diminum. Pokoknya orang-orang yang datang ke sini tuh wajib minum kopinya dari Mbak Siap. Jenny. Cobain dulu guys. Iya, cobain. Di review ya. Rasa kopi kan. Udah, lanjut. Ya. Jadi pertanyaan ketiga itu kita itu apa? Yang dilihat itu yang ditanyakan objeknya. Objeknya, oke. Berarti ibarat kata kita juga sedang bercermin ininya. Yes. Kita menanyakan dan kepada diri kita sendiri. Dan yang keempat itu kita itu siapa? Hmm. Bukan nama ya. Iya. Tapi tujuan nanti ada hubungannya sama tugas kita di hidup ini tuh untuk ngapain? Peran kita Peran dalam kita. hidup ini. Iya, Gitu. karena banyak orang yang dia merasa gagal dalam hidupnya karena salah menilai dirinya sendiri. Betul. Iya. Jadi dia kurang mengetahui apa sih sebenarnya dia itu siapa sih? Dia Iya. kurang mengenali dirinya sendiri gitu. Nah, jadi Karena terfokus pada ngikutin tadi, Orang lain. idolanya. Padahal dia punya potensi yang bisa digali, Tuh, punya itu. potensi, punya apa ya namanya ya? Ya potensi ya benar ya. Potensi. Punya sumber, dia bisa ngapain, kayak bisa ngapain gitu ya. Talenta ya. talenta, padahal kan nggak tahu kalau tiap orang Beda-beda. 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 Ya. Siapa tahu ada QB di dalamnya gitu. Ya itu potensi diri balik lagi kan ke potensi. Potensi gitu. diri sendiri, jadi kita harus menyadarinya ya. Ya itulah, ya itu peran sebenarnya ya, Iya. peran nggak cuma kita sendiri ya, tapi orang-orang sekitar juga pasti. Karena kan kita kalau untuk melihat diri kita sendiri agak susah ya. Kita perlu orang lain untuk tadi sebagai cermin juga, sebagai sebagai apa? cermin juga. Evaluasi lah. Evaluasi ya. Jadi kalau introspeksi diri mungkin kalau kita sudah pikiran kita sudah dewasa dan kita sudah bisa memahami lingkungan ya, sosial dan nature ya, alam dan lain-lain kaitannya dengan kehidupan ya, kita mungkin bisa. Tapi kalau tadi masih pola pikirnya masih sempit dan masih lain-lain, kita akan bergantung pada orang lain pasti. Ya, Gitu. Makanya betul. kalau ada orang misalnya ngomong kamu tuh gini seharusnya begini, ya itu tadi ada baiknya didengerin dan coba dipikirkan, introspeksi lah. Introspeksi diri. Buat referensi, Buat referensi. Evaluasi. Iya. Maksudnya juga nggak terlalu dibikin Nah, ya dibikin yang kayak jadi nanti kalau misalnya kalian dinilai sama orang atau di apa jangan namanya, langsung dibawa ke hati juga. Iya. Maksudnya kita olah lagi kan, lagi. karena kita sebagai makhluk sosial juga ketika kita berinteraksi, ketika kita bersosialisasi ketemu orang, apa yang orang kasih informasi atau apa yang orang bicarakan kita serap. Nggak harus ditelan mentah-mentah juga. Mungkin kadang ada yang buruk atau yang benar, ya kita saring ambil yang benar aja, yang buruk nggak usah gitu kan. Iya, ambil yang relevan dengan kita. Ya bisa aja kritikan itu memang, ya kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Betul. Mungkin aja apa yang nggak kita lihat dari diri kita dilihat sama orang lain. Jadi buat bahan ini aja, karena ya tadi setiap orang unik ya, punya keunikan masing-masing. Dan bisa juga kalian untuk melihat ke masa lalu kalian juga, jadi itu sebagai pembanding, jadi membandingkan diri kalian dengan masa lalu kalian gitu. Iya. Jadi kalian dulu Reinkarnasi dari siapa? enggak gitu Pak. Dari Ya, kodok. 5 tahun yang lalu ngapain gitu maksudnya, dan 5 tahun kemudian kalian sudah seperti apa, apakah ada perkembangan atau kalian stuck di situ aja Iya. gitu. Berarti kalau misalnya kalian stuck ya berarti kan ada yang salah dengan jalan hidup, dirimu. jalan Iya. ninja gitu. Ninja kalian yang salah. Namanya hidup ya sudah progres lah, namanya tambah, pasti. tambah umur, tambah ini juga tambah wawasan, harusnya tambah lain ya. Dan pasti nggak akan stuck sih sebenarnya. Iya. Stuck itu cuma ada di pikiran kita sendiri. Yes. Kadang ya begitu. Ya. Nah, Nah, kamu sendiri nih pernah ngerasain stuck nggak sih saat berbisnis ataupun saat apapun? Kalau merasa stuck itu mungkin kalau orang lain lihat aku stuck. Padahal Orang lain bukan kita kan. Iya. bisa jadi. Ya. Kenapa sih? Enggak tahu. Kebanyakan kopi Pak. Bahaya juga Sampai kebanyakan apa sih kan? Bikin halu. Jadi, ya gitu. ngeblank. Oke. Jadi gimana? Ini gimana? Kok gue ini nih? Iya ini. Gimana nih? Jadi Ya nggak mungkin ada kayak ngerasa bahwa kamu ketika berbisnis kopi ini kamu ngerasa kok bisnisku nggak
berkembang, kok Iya, nggak iya, maju-maju, kok ada hal yang kurang atau kok merasa gimana gitu. Apa pernah nggak kamu berpikiran bahwa coba ganti haluan jangan kopi? Ya, jadi kayak ada pikiran, oh kayaknya aku nggak cocok di kopi. Gitu. Pernah nggak? Pernah, tapi itu cuma sebentar sih. Karena aku tipikal orang yang harus mempelajari semuanya dulu. Dalam hal itu ya, bukan kopi tapi lebih ke arah kopinya ini kan dibisniskan. Akhirnya aku belajar di bisnisnya ini. Oke. Bisnis secara keseluruhan. Makanya orang bisa ngelihat aku itu bisnis kopi stuck. Kayak kok gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya ya nggak stuck juga. Karena ada improve kecil yang udah aku jalankan juga yang akhirnya membuat grafiknya itu makin naik juga. Ya karena apapun yang kita lakuin juga harus orang lain tahu juga kan. Itu Nah itu. betul. Ya. Karena orang ngelihatnya kan cuma luarnya aja. Iya. Ya yang lihat orang mah cuma sukses atau gagal udah. Ya. Pokoknya ya orang melihatnya tuh yang menurut mereka salah ya itu yang mereka lihat. Ya. Yang benarnya ya cuma 10% dilihat. Sisanya yang salah gitu. Gitu. Apanya ya? Yang salah. Oke ya gitu Dit. Jadi kalau ini nih ya, kalau fenomena yang terjadi sekarang kan tadi banyak ya orang yang apa? Ya udah. Apa? Soalnya tadi belum selesai Pak, dia udah ngelakuin itu dia belum apa? Oh, dia belum selesai. Cara ngatasinnya. Oh iya, tuh gimana? Heeh. Cara ngatasinnya? Cara ngatasin yang mana ya? Ya kamu ketika mengalami kayak gitu, heeh, terus kamu atasin. Kamu ngapain? Heeh. Gitu? Stuck itu. Heeh. Iya. Jadi stuck itu biasanya cuma ada di pikiran. Tadi udah dijelasin sama dia sih ya. Iya, jadi cuma ada di pikiran aja Iya. gitu loh. Nggak sampai ke yang realnya gitu. Makanya untuk orang lain yang berkata seperti itu saya bodo amat sih. Oh, ya, keren. Keren ya? Bodo amat. Nggak, ya jangan terlalu peduli sama omongan orang sih. Jadi kalau misalnya itu malah jadi penghambat kita untuk maju, ya udah tabrak aja gitu loh. Iya. Jangan terlalu dipikirin gitu loh. Nanti malah jadi beban kalian sendiri gitu. Yuk, gitu. Karena kadang omongan ya cuman tadi ya, cuman orang kadang berawal dari rasa dengki, Iri. dan apa kayak tidak bisa mengakui keberhasilan orang Ah, lain. itu yang yang benar. sering. Dan Dia itu pengen dirinya diakuin tapi dia nggak mau nggak bisa mau, ngakuin tidak orang lain. menghargai, tidak mengakui. Kayak misalnya Didit begini ya keren dia ya kan. Oh. Iya. Ya bagi kamu karena kamu Shit. mungkin yang dari situ jadi kamu pengen improve pasti ya namanya Pasti, bisnis ya pasti pasti. seperti itu. Betul. Ya, Kita itu ya tadi. cuma bisa support gitu Cuma ya. dia support. Apalagi kalau misalnya mutualisme ya kan, Mutualisme, kamu kirim kopi buat ini buat Mbak Dini kan. Iya. Oh, iya. Nanti Jadi kita kirim Mbak Dini. Iya. Jadi Mbak Dininya tuh nggak harus nyari biji-biji itu loh. Oke. Heeh. Iya minum dulu silakan. Silakan. Nah, Dit, tadi ya, kamu nih kan kamu sudah menemukan jati dirimu nih. Di Semarang itu. Bukan. Oh bukan. Oke. Jadi kangen Itu ya. Semarang. Iya terus lanjut. Nah, itu Dit. Jadi rasanya gimana sih Dit setelah kamu tuh bisa menemukan jalanmu, menemukan passionmu sendiri, menemukan inilah aku, Jalanmu. gitu loh. Ya. Inilah aku si Didit Kopi, gitu loh. Itu apa yang kamu rasain sih? Apa kamu ngerasa pasti ada suatu achievement apa gimana gitu rasanya kan kayak kamu achieve something gitu loh. Ngerti nggak? Enggak. Oke, gimana tuh? Jadi setelah menemukan jati diri itu lebih enak untuk ngejalanin karena kita udah tahu Iya. Udah nyaman tujuannya tadi ya. apa nih, kita itu sebagai apa nih di dunia ini, kita tuh harus ngapain. Iya. Betul. Jadi janganlah menjadi pel yang untuk tidur. Pel untuk tidur. Aneh nggak? Kamu yang aneh. Karena yang saya lihat ya, Baru untuk tidur. pel itu untuk tidur. Mereka banyak yang bekerja bukan di tempatnya. Oh, ya kamu emang di tempatnya? Tadi mas. Kan dirinya. Itu kan Oh, jurusannya. iya, Pak. jurusannya. Iya, iya. Maksudnya tidak sesuai dengan kemauan jadi Ya. mereka kerja karena Terpaksa atau butuh duit aja gitu loh. Iya. Jadi bukan karena memang dia passionnya di situ atau dia suka di situ gitu loh. Jadi bisa jadi. Ya, terpaksa karena kebutuhan. Kebutuhan. Tapi kita nggak ikutin. menyalahkan sih, emang nggak salah gitu loh. Itu
balik lagi ke diri Proses lah. Diri kita sendiri ya. kita sendiri juga. Nah itu tadi kan ada ini nih, kita lihat nih, kamu kan sudah menemukan passionmu nih. Passion itu gimana sih menurut kamu nih? Itu harus ditemukan apa harus dikembangkan sendiri passion ini? Kalau kamu passionnya di kopi nih ya, katakanlah ya, atau di bisnis kopinya. Lebih ke bisnisnya. Ya lebih ke bisnis. Passionnya bisnis. Nah berarti itu memang kamu merasa bahwa passionmu di situ apa? Awalnya nggak ada passion, terus kamu kembangkan sendiri passion itu. Sebenarnya lebih dicari dan dikembangkan. Itu keduanya harus. Karena banyak orang yang nemu passionnya di mana, tapi nggak mau ngembangin. Karena males atau zamannya nggak ke situ tuh. Atau mungkin juga masih ragu. Masih ragu. Bisa jadi. Ada keraguan gitu. Jadi dia udah tahu nih passionnya sebenarnya apa, cuman ada sedikit keraguan gitu. Ya, akhirnya konklusinya adalah lebih ke arah gini. Apa yang saya dapatkan itu bisa jadi buat orang lain beda lagi. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ya pastinya. Jadi jangan menggolongkan itu cuma ras atau agama. Bahkan kita semua tuh berbeda. Ya udah, kita semua beda. Satu ras, satu agama belum tentu sama. Belum tentu sama. Sama. Ya itu gimana caranya kita hidup tuh jadi yang berbeda-beda. Iya. Caranya gimana caranya kita jadi satu gitu. Ya, jadi kenyaman gitu aja. Bikin nyaman. Visinya harus satu ya. Jadi satu menyatukan, bukan Menyatukan. visinya memisahkan gitu. Iya. Kalau visinya memisahkan ya pasti mau apapun ya jadinya negatif, nggak nyaman. Pasti Betul. negatif. Nah, ini intinya kalau misalnya berbeda pun ya kita harus tetap saling merangkul gitu loh. Jangan udah berbeda tapi membeda-bedakan gitu kan. Yes. Udah tau beda, ya sudah memang beda gitu. Mau diapain gitu kan. Iya. Namanya ras katakanlah udah beda dari sananya. Dia contohnya kayak aku sama Dimas, udah pasti beda ya. Dan Beda kita lah. tetap bisa bersatu gitu loh. Bersatu. Fusion gitu. Maksudnya ya dengan cara apapun, maksudnya kita punya obrolan apa, kita punya pemikiran apa, tukar pikiran atau apa gitu. Maksudnya janganlah membawa-bawa Perbedaan perbedaan. nggak akan kelar. Nggak akan gitu. kelar. Nggak akan sama. Akan terus selamanya berbeda gitu. Ya toleransi tadi ya, toleransi saling bikin nyaman lah gitu loh. Palingnya seperti itu ya Dit ya. Makanya kamu kalau lagi nggak nyaman kesini aja biar nyaman. Jangan lupa bawa kopi. Ada maunya. Ya kapan-kapan lah kesini lagi ya. Iya. Oke, jadi itu sekilas tentang Didit Kopi. Didit Kopi. Kalau mau pesen ada di mana ya? Nanti kita cantumin Instagram. Ya, Instagramnya Didit nanti bisa langsung Nggak ada. Deskripsi bawah ya. Deskripsi. Jadi kita taruh di deskripsi, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba kopinya buat kopi roastingannya buat kopi roastingan Didit ya. Ya. Dari Bisa. Adiatma Coffee Nah, Roastery. namanya apa? Adiatma Coffee Roastery. Ya, Adiatma ada di Coffee Roastery. deskripsi lah. Ada nanti ya kalau bingung ya. Gitu. Gitu. Oke. Terakhir ada nggak Dit yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman Pesan-pesan atau apa? Yang penting tentang tadi apa yang kamu ceritakan itu tentang Nah. bisnis kopi, tentang passion, tentang jati diri, tentang perbedaan gitu. kadang takut itu akan selalu ada. Tapi kalau nggak dilawan, itu bakal bisa bahaya. Karena Karena mungkin takut. ada passion kita di situ, mungkin ada rezeki kita di situ yang mana kita nggak tahu. Ya, Makanya kita harus berani. harus berani. Jangan jadi manusia gua gitulah, Gua yang takut untuk Gua keluar lu. gua. Gua lu. lu. Ya, itu tadi apa? Jangan takut. Jangan takut Mengambil resiko. untuk mengambil resiko. Ya rasa takut itu pasti ada dalam diri manusia, tapi gimana caranya kita untuk mengontrol rasa takut itu. Jadi jangan sampai takut itu yang menguasai kita. Nanti akhirnya malah kita yang ya nggak bakal Terhambat. nggak akan berjalan gitu. Berjalan. Betul. Itu Ya, itu aja. Gitu aja. Iya. Itu aja ada Itu lagi. aja. Lagi? Udah itu. Oke. Oke, saya kita. Terima kasih untuk Didit udah mau sempetin mampir ke sini. Rumahnya jauh banget loh. Jauh banget. Jauh banget rumahnya. Beda berapa rumah? Jalan kaki. Terima kasih banget udah support kita juga mau datang di sini sebagai Siap. narasumber. Narasumber. Dan untuk teman-teman juga kalau misalnya ada suatu pemikiran atau ada ide yang pengen diobrolkan, disampaikan bisa juga hubungin kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol banyak pasti. Jangan takut kita Nggak gigit kok. Oke. Ya itu.
Apa lagi? Udah itu Udah aja. ya, itu aja. Terus tadi ya, jangan lupa nonton sampai habis. Nah, dari Ya. awal sampai habis. Jadi Kalau sampai habis video kita dari yang video pertama sampai yang ini. Kalau misalnya kalian nonton di video ke yang baru-baru ini, video terbaru, terus kalian masih bingung dengan obrolan kami, ya kita sarankan masuk ke yang obrolan pertama dulu. Iya, promosi. Dari awal. Video pertama supaya tahu nih ya. Iya. Polanya kita seperti apa. Soalnya tadi ya, Hmm. tidak kenal maka tidak sayang. iya, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Seperti itu ya. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah support kita dan tetap di rumah. Nggak harus di rumah. Sekarang udah Udah new normal. udah mulai normal ya. Tapi tetap apa stay safe. Yang penting itu tadi ya, tetap sadar diri, tetap bisa bawa diri dimanapun kalian berada, dan jangan pernah takut untuk ngambil resiko. Yang penting tadi kalkulasinya atau spekulasinya harus sesuai dengan tadi, kita harus bisa menyadari kapasitas kita sampai mana. Ya. Jangan terlalu ambisius. Ya, Itu tuh. juga nggak baik. Ya. Kalau kita udah siap untuk berhasil, berarti kita juga harus siap untuk gagal. Ya, seperti itu. Oke? Oke, stay safe. Stay cool. Be yourself. Be yourself. Oke. Kesana. Iya, yourself. Oke. Dadah. Ciao.